bersama orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini, kami merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kami sudah memberikan puji-pujian, tari-tarian, dan kami percaya melalui kesaksian ini Tuhan, Engkau senang, Engkau dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Karena kami menyadari kami manusia yang lemah. Engkau turun ke dunia ini hanya satu tujuan, untuk mencari dan menyelamatkan umat manusia. Dan kami termasuk orang-orang yang Kau selamatkan. Dan kami bangga, kami bahagia punya Allah seperti itu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang hina, yang tidak ada apa-apa, untuk menyampaikan isi hati, sehingga firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada di dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap katakan sama-sama, amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati hari ini, amin. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, walaupun suaranya agak sakit, agak serak-serak, tapi mantap. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, sebelumnya saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2020. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Katakan amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang hafal ayat ini? Oh, sudah ada di depan ya? Belum ya? Ada yang hafal? Siapa? Jumat? Ayo, 1, 2, 3. Siapa? Tidak ada yang hafal? Yohanes 3 ayat 16. Tidak ada yang berani angkat tangan? Sayang banget, sangat disayangkan. Ayat ini seharusnya itu di luar kepala. Kita harus hafal. Yohanes 3 ayat 16 yang harus hafal. Ya. Masih ada yang mau? Oh, masih tutup, nggak ada ya? Oke. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih-Nya Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini yang multimedianya agak sedikit. Sengaja dia itu. Ini supaya jemaatnya tidak concern. Dalam arti ayat ini lain ya gitu kira-kira ya. Jadi makanya tidak ada yang berani untuk menyampaikan, mengucapkan firman Tuhan ini. Tapi saya percaya kita harus hafal ya. Jangan sampai nggak hafal, karena sayang sekali hadiahnya lepas lagi begitu saja dari hadapan saudara. Baik untuk pria atau wanita, bahkan anak-anak sudah ada di mobil, lepas lagi hari ini. Sangat disayangkan. Dan dia sudah nunggu. Bapak Ibu yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini saya ambil judulnya adalah Sang Juru Selamat. Temanya apa? Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan manusia, khususnya untuk seluruh orang percaya yang mengaku dirinya sebagai orang percaya di muka bumi ini, pasti pada tanggal 25 Desember merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita.
itulah Natal. Terang Allah telah datang ke dalam dunia ini, dalam hati umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, namun amat disayangkan, saya perhatikan selama saya menjadi hamba Tuhan, saya perhatikan dalam merayakan Natal itu orang-orang percaya selalu sibuk dengan mengadakan pesta pora seperti orang-orang dunia. Terus terang, saya berharap di sini nggak seperti itu. Boleh merayakan makan-makan boleh, tapi tidak ada bedanya dengan orang tua. Waduh, saya kalau ada memberikan kesaksian kaget, tapi saya nggak sebutkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, boleh berpesta pora, nggak salah. Tapi marilah kita mau meneladani apa yang telah diperbuat Allah. Kita mau meneladani apa yang menjadi contoh buat kita. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20, itu menjelaskan kepada kita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Saya akan bacakan buat saudara karena saya tadinya tidak mau bacakan, tapi saya mau bacakan. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Ya, saya akan bacakan ya. Saudara simak dengan seksama. Saudara sudah sering dengar ayat ini, tapi saya akan bacakan. Karena saya digerakkan Tuhan untuk membacakan kembali kepada Bapak Ibu Saudara yang ada tempat. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini,
Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu belajar firman Tuhan lebih jauh. Di dalam ayat pembacaan tadi di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hari ini ada 3 poin yang akan kita belajar bersama-sama. Yang pertama-tama adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita melihat yang pertama dulu. Bagian yang pertama dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Luar biasa. Yang tidak masuk akal pikiran manusia. Saudara pikir sampai mati pun tidak akan bisa terbayangkan apa yang terjadi. Tapi saya mau kasih tahu saudara, Yesus tidak lahir di tempat yang mewah atau di rumah sakit. Tidak. Tapi Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Saudara bisa bayangkan kandang domba itu baunya kayak apa? Kemudian Yesus itu dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu saudara tahu kain yang paling murah dan sobek. Sobek-sobek. Udah paling murah. Terus dibaringkan di dalam palungan. Makanan, tempat makanan ternak. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, khususnya para ibu-ibu yang sudah melahirkan anaknya. Pernahkah ada di antara ibu-ibu yang melahirkan anaknya seperti apa yang dilakukan Maria di kandang domba atau di kandang binatang? Saya yakin dan percaya tidak ada seorang ibu pun yang ada di tempat ini yang melahirkan anaknya seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Saudara bisa bayangkan, Allah sang pencipta langit, bumi, laut, dan segenap isinya, itu mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Saya mau tanya kepada kita semua yang ada di tempat ini, masihkah ada keangkuhan di antara kita? Masihkah ada kesombongan di antara kita? Siapakah kita ini? Siapa saudara dan siapa saya? Kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 2 ayat 7. Jelas dikatakan, manusia diciptakan Allah itu dari debu tanah. Nah, kalau orang dulu ada orang bilang kalau selama hidupnya berdiri di tanah, injak tanah lantai maksudnya, terus kemudian meninggal juga masuk ke dalam tanah. Tanah apa? Dari debu tanah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada, apa arti Natal itu sebenarnya? Saya mau tanya kepada saudara, apa arti Natal itu sebenarnya? Ada yang tahu? Apa arti Natal? Halo? Natal itu apa? Natal itu adalah kasih Allah yang diwujudkan dengan tindakan dan perbuatan yang nyata, yang real. Tuhan tidak hanya berkata bahwa Dia adalah kasih, tapi Dia menunjukkan kasih-Nya dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari, kalau memperingati Natal itu, mari kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa romo kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Bukan kita dengan berpesta pora. Saya jadi teringat ini kata-kata berpesta pora ini, tapi saya tidak ingat, saya tidak akan menyampaikan karena saya khawatir di antara Bapak Ibu Saudara bisa kaget mendengarnya, mungkin juga tersinggung. Namun saya percaya di sini kita merayakan Natal itu dengan sungguh-sungguh.
Amin. 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 Oleh karena itu, bagian pertama dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yang kedua, bagian kedua adalah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Tetapi yang kedua adalah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang, mengapa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Mengapa? Karena kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dan istimewa. Katakan amin. Amin. Kita adalah ciptaan Tuhan yang spesial. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 bagian A dikatakan, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada perkataan kita. Saudara tahu apa artinya kita di situ? Jadi Tuhan itu menciptakan manusia. Tuhan bersama dengan siapa? Karena kita itu berarti kan lebih dari satu orang. Bersama siapa? Para malaikat. Menciptakan kita itu menurut gambar dan rupa kita. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 9 ayat 6 bagian B dikatakan, sebab Allah menjadikan manusia menurut gambarnya sendiri. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau saudara kan pengen ketemu Tuhan Yesus, wajahnya seperti apa? Banyak gambar-gambar yang ada gitu. Gambar-gambar Tuhan Yesus. Saya melihat gambar Tuhan Yesus itu macam-macam gitu. Yang mana yang benar saya juga nggak tahu gitu. Saya nggak pernah lihat gitu. Saudara ada yang pernah lihat Tuhan Yesus? Gak bisa melihat Tuhan Yesus karena dia penuh dengan kemuliaan Allah yang luar biasa, bersinar, penuh kemuliaan. Saudara tidak bisa memandang Yesus muka dengan muka. Tetapi nanti kalau saudara sudah dipanggil, saudara pasti bisa melihatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Bayangkan, kita itu serupa dan segambar. Jadi kalau saudara mau bayangkan Yesus itu seperti apa, Tuhan kita itu seperti apa, ini seperti kita, nggak ada bedanya, sama. Cuma bentuknya aja, bukan maksud saya rupanya, mukanya aja beda. Kalau orang dulu bilang apa? Ada orang dunia bilang kalau Yesus itu keturunan bule, katanya gitu. Dia ada lahir dari jauh di Israel. Mukanya nggak seperti orang Indonesia lah, kira-kira mungkin begitu lah ya. Maaf ya, saya mungkin salah, maaf sekali saya katakan. Tapi intinya wajahnya seperti manusia. Haleluya, amin. Amin. Kok tegang semua jadinya ya? Hah? Tegang ya. Tapi saya berharap semuanya penuh sukacita, amin. Terus kita ini berharga di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat 4, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita karena kita berharga di matanya, amin. Bahkan dikatakan dia menjaga kita seperti biji matanya. Di dalam Ulangan 32 ayat 10 bagian terakhir dikatakan dijaganya seperti biji matanya. Dan kita ini semua yang ada di tempat ini dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini yang percaya kepadanya, itu kita dianggap sebagai anak-anak Allah. Amin. 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 Di dalam Roma 14 dikatakan kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kalau kita anak Allah berarti kita ahli waris kerajaan Allah. Amin. Amin. Percaya enggak kita ahli waris? Amin. Dan kita akan masuk surga bersama-sama dengan saleh-saleh yang ada yang sudah mendahului kita. Saya berharap kalau saya dipanggil Tuhan itu, saya pengen nggak mengalami sakit apapun. Tiba-tiba saya diangkat sama Tuhan. Siapa yang mau diangkat begitu saja? Halo, saya mau. Apalagi saya lagi berdiri di sini lagi khotbah, saya diangkat sama Tuhan, saya mau. Saudara siap dipanggil Tuhan? Saudara siap? Amin. Yang amin gembala, Pak Gembala, majelis.
Jemaat, apalagi yang muda-muda, belum siap, belum kawin saya. Kalau yang orang tua yang masih anaknya masih kecil-kecil, wah saya masih muda, anak-anak saya masih kecil, siapa yang kasih makan? Tapi saya percaya segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya sudah direncanakan Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak. Dia tidak akan panggil kita kalau belum waktunya. Tapi saya berharap di antara kita semua, jangan sampai kalau kita waktu dipanggil Tuhan, kita dalam hidup itu penuh dengan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang paling bahaya. Kita harus hidup sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan di antara kita yang ada di tempat ini hidupnya kacau balau, amburadul. Ke gereja ya ke gereja, tapi ke dukun ya ke dukun, bohong orang yang jalan terus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Jangan sampai kita berbuat seperti itu. Tapi selama kita masih hidup, kita mau senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Memuji menyembah Tuhan. Apapun rintangan yang ada, kita percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita atau meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Imani dan percaya. Apapun masalahmu, persoalanmu, ada kemenangan pada hari ini. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam segala aspek apapun yang terjadi dalam hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, dari awal tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang kedua, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya kepada saudara, Tuhan itu datang ke dunia tujuannya apa sih sebenarnya? Halo? Tujuannya apa? Saudara kalau baca di dalam Lukas 19 ayat 10, anak manusia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada tempat ini, kita adalah dulunya orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dari awal sudah menjadi orang Kristen, tapi terus sampai tua jadi orang Kristen. Puji Tuhan. Tapi dulunya juga ada orang latar belakangnya masing-masing beda. Masing-masing berbeda. Saya dulunya bertobat tahun 93. Dulunya agama saya adalah agama Konghucu atau Buddha. Waktu menikah dengan istri saya orang Kristen, jadi saya harus ikut dia. Ya ikut aja, mau dibaptis ya baptis, sudah menikah sudah selesai. Ya hidupnya dalam hidup dunia lagi, dunia jalan, hal-hal yang gak berkenan jalan. Tapi kalau saya bisa berdiri melayani Tuhan sampai saat ini, tahun 93 saya bertobat. Ini semua adalah karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan buat hidup saya. Amen. Termasuk buat saudara semua. Kalau ada latar belakang yang tidak berkenan di hadapan, saya teringat firman Tuhan berkata waktu itu Tuhan memberikan suatu perumpamaan di dalam Matius 18 ayat 14 ayat 12 sampai 14. Dikatakan firman Tuhan. Waktu itu Tuhan berkata, ada seorang gembala yang membawakan 100 ekor, mengembalakan 100 ekor domba-dombanya. Pada waktu dibawa ke tempat pengembalaan dan dia waktu pulang, waktu dihitung tinggal 99. Satu tersesat. Lalu dia kembali ke tempat mengembalakannya, dicari sampai ketemu. Dan ketemulah yang satu tersesat itu. Saya mau katakan di sini, Tuhan berkata, berbahagianya bukan main orang tersebut dibanding dengan domba-domba yang ada 99 yang ditinggalkan di pegunungan. Begitupun Bapak di surga. Dia tidak mau anak-anaknya terhilang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pertahankanlah keselamatanmu, perjuangkan keselamatanmu itu.
Jangan berleha-leha, sekarang bukan waktunya buat kita berleha-leha. Tetapi mari kita pertahankan itu semua. Saya mau tanya, apa arti keselamatan? Apa arti keselamatan? Keselamatan artinya lepas dari kebinasaan, lepas dari hukuman maut atau neraka. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup. Karunia adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari jangan lagi berleha-leha. Amin. Pertahankan semua itu. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, di dalam firman Tuhan dikatakan, makanya kalau kita itu hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan hidup, atau maksud saya kita tidak akan dapat melihat Tuhan kalau hidup kita tidak benar ya. Kita mau benar-benar sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan lagi macam-macam. Ibrani 12 ayat 14 bagian B dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari kita mau mempertahankan semua keselamatan yang Tuhan berikan. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Saya jadi teringat pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Simon. Simon waktu itu bertanya, jalan mana yang dia harus tempuh? Kemana Tuhan akan pergi? Lalu Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya ingat lagi firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 pada waktu itu. Petrus dan Silas menghadapi mahkamah agama. Mereka sedang dihakimi oleh orang-orang ahli Taurat. Tapi mereka dengan lantang berkata di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Tuhan itu adalah satu-satunya jalan. Waktu Paulus dan Yohanes di dalam penjara, mereka waktu itu sedang di penjara Filipi. Kemudian apa yang terjadi? Pada waktu malam mereka berdoa memuji Tuhan, bersorak-sorai. Engsel pintu terbuka, rantai-rantai yang mengikat belenggu yang mengikat mereka terlepas semuanya. Terus kemudian kepala penjara ketakutan dan berkata, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Lalu apa kata mereka berdua kepada kepala penjara itu? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan si istri-mu. Kisah Rasul 16 ayat 31. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada seperti ini, saya ingatkan kembali kepada kita semua. Keselamatan masuk surga, satu-satu jalan adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan beriman sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Karena keselamatan itu bagi kita adalah tidak seperti orang dunia. Kalau orang dunia itu untuk masuk ke surga itu berbuat baik, berbuat sosial, beramal, supaya apa? Mendapatkan pahala, bisa masuk surga. Kalau kita yang percaya keselamatan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh karena itu kita sudah harus menjadi orang yang baik kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Siapapun dia, terutama orang-orang yang tidak percaya, supaya apa? Supaya kita bisa merangkul bahwa jiwa kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita ini hidup sementara dalam dunia ini. Makanya firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Hidup di dunia yang sementara ini, bahkan hidup kekal dalam kerajaan Bapa di surga. Yang penting apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Filipi 1 ayat 27 dikatakan, kita harus berjuang
tetap berjuang. Amin. Dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakan keselamatan itu. Kalau sudah peroleh, kerjakan artinya apa? Pertahankan keselamatan itu. Jangan sampai kita tergoda dengan dunia ini. Karena dunia dan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kenalan tetap hidup selama. Dan yang terakhir, apa yang harus kita harus tetap setia. Wahyu 2 ayat 10 bagian itu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara mau menerima mahkota kehidupan? Amin. Setia sampai mati. Mau setia sampai mati? Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu susah, sekalipun kau tetap setia pada Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya perayaan hari Natal, peringatan Natal hari ini yang dirayakan oleh semua orang hari ini, Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada nama lain yang